السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أيها الإخوة والإخوان rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini membahas akidah kita terhadap ulama setelah para sahabat radhiyallahu anhum, atau akidah kita menghadapi ulama as-salaf dan juga ahli hadis. Mengapa dibahas? Telah kita bahas akidah kita kepada Allah, kemudian kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, ahli baitnya, lalu kita kembali kepada akidah kita atau manhaj kita kepada pejuang-pejuang setelah para sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu anhum, dengan menukil dari fatwanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, dan insyaallah akan disarah oleh beberapa ulama sunnah. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa ulama'us salafi minas sabiqin. Ulama as-salaf dari waktu-waktu yang lalu, wa man ba'dahum, dan generasi setelah mereka, minat tabi'ina, dari kalangan para tabi'in, ahlul khairi, mereka itu adalah orang yang baik, wal asari, dan ahli hadis, ahlul khairi wal asar, wa ahlul fikhi, dan ahli fikih, wan nazari, dan ahli berfikir. La yudhkaruna, tidaklah disebut mereka illa bil jamil, dengan sebutan yang baik. Kita ulang lagi. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ulama-ulama salaf yang terdahulu, yaitu para sahabat, dan juga generasi sesudah sahabat, yaitu para tabi'in, mereka ini adalah orang yang baik dan orang yang terkenal berpegang dengan sunnah, dan orang yang ahli fikih, yang faham, yang faqih, dan juga orang yang ahli berfikir. Maka tidaklah disebut mereka itu kecuali disebut baiknya, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, kalau begitu sebutan as-salaf ini bukan sebutan yang baru, sebagaimana dugaan orang yang salah pada zaman sekarang yang sifatnya acuh tak acuh dengan yaitu as-salafus salih. Jadi as-salaf ini sejak dulu, bahkan para sahabat dikatakan as-salaf, bahkan beliau juga mengatakan ana salafun laki, saya ini adalah salaf bagimu hai Fatimah, dan juga seterusnya. Jadi ini bukan istilah yang baru, tetapi istilah yang sudah lama. Disebut as-salaf adalah ulama-ulama yang berpegang sunnah yaitu yang berpegang sunnah pada zaman dahulu. Dan disebutnya karena ketika melihat penyimpangan umat-umat ini, maka ditunjukkan ulama as-salaf bagaimana. Baik. Sekarang kembali kepada pensyarahnya, yaitu Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, merupakan pensyarah yang paling baik di antara sekian yang baik. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini memang berdasarkan dengan dalil. Pertama, surat An-Nisa ayat nomor 115.
Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil muslimin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang durhaka kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana durhaka adalah orang yang menyimpang dari sunnahnya, yang meninggalkan sunnahnya atau yang mengolok-olok sunnahnya. Setelah datang petunjuk kepada dia, ini pentingnya bahwa hukuman Allah, siksaan Allah kepada orang yang tahu hak kemudian menolaknya. Apabila orang itu tidak tahu hak kemudian menolaknya, maka dapat uzur dia. Tapi orang itu setelah dia mengetahui yang hak lalu menolak, mengingkari yang hak, maka Allah menghukum. Yang nomor dua, dan barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Yang dimaksudkan di sini adalah barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat yang diridhoi oleh Allah. Karena orang yang beriman setelah beliau adalah para sahabat. Sedangkan iman kita itu orang belakangan, mengikuti orang yang awal atau yang pertama. Siapa yang durhaka kepada Rasulnya dan meninggalkan sunnah para sahabatnya, maka Allah mengancam di dunia orang ini, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan di mana dia mau berpaling. Ini namanya istilah ulama al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Jika mereka menolak yang hak, maka Allah akan menunjukkan jalan di mana orang itu menyenanginya. Apabila dia menyenangi syirik, ya ditunjukkan kepada jalan yang syirik. Apabila orang itu menyenangi bid'ah, ya dikumpulkan dengan orang-orang yang mengamalkan bid'ah. Apabila orang itu dia cenderung kepada ilmu kalam, ya dikumpulkan dengan ilmu kalam dan orang yang orang berpikir ilmu kalam dan seterusnya. Dan kalau sudah Allah yang memalingkan, tidak satu pun yang bisa memberi petunjuk. Ya, karena Allah telah mengatakan, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, tidaklah engkau wahai Nabi akan menjumpai wali penolong yang bisa menunjukkan jalan yang benar kepada dia. Kemudian ancaman di neraka, wa nuslihi jahannama, kami masukkan ke neraka jahanam, neraka yang paling pedih siksaannya, yang paling berat siksaannya. Dan neraka itu juga bermacam-macam. Ada neraka sa'ir, ada neraka wel, ada neraka khutoma, dan juga ada neraka sakor, dan juga ada neraka sa'ir, dan neraka jahanam. Maka kami masukkan dia ke neraka jahanam, wasa'at masira, dan paling jeleknya tempat kembali. Ya. Maka ayat ini memuji ulama-ulama dahulu, memuji generasi pertama yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, memuji generasi yang mengikuti jejaknya mereka. Kemudian apa katanya Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi? Fayajibu ala kulli muslimin ba'da muwalatillahi wa rasulihi muwalatil mu'minin. Maka wajib setiap orang mukmin setelah dia loyal, senang, cinta kepada Allah, lalu cinta kepada Rasulnya, maka wajib mencintai orang yang beriman. Ya, jadi kita umat Islam wajib menyenangi Allah. Menyenangi Allah maknanya melaksanakan hukumnya, meninggalkan larangannya, melaksanakan yang wajib, meninggalkan perintahnya. Setelah itu kita wajib menyenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusannya. Kemudian kita wajib menyenangi orang yang beriman karena orang beriman ini adalah orang yang mengikuti sunnahnya beliau. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib cinta kepada para sahabat. Karena para sahabat diridhai oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan karena para sahabat pelanjut risalah, ya, pelanjut risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beberapa hadis yang telah kita dengar bersama, alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kamu yaitu mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk, yang mereka itu berhak untuk menunjukkan manusia. Kama nataqa bihil Quran, sebagaimana Al-Quran bicara dalam bab ini, bahwa kita kaum muslimin wajib mencintai orang mukmin. Mencintai orang mukmin bukan karena hartanya dan bukan karena ganteng atau tampannya atau cantiknya, tetapi mencintai utamanya yaitu karena dinnya. Sampai orang menikah pun disuruh mencari wanita yang salihah, wanita yang sifatnya memahami din, dan tidak boleh orang itu menikah dengan wanita yang kafir, wanita yang musyrik tidak boleh, bahkan wanita yang penzina tidak boleh, karena orang mukmin adalah orang yang disifati oleh Allah orang yang thayyibat, orang yang thayyibun. Nah, khususan alladzina hum warasatul anbiya, khususnya kita wajib menyenangi pewaris-pewaris para nabi. Pewaris para nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum, itu yang pertama. Kemudian generasi setelah para sahabat adalah para tabi'in. Kemudian tabi'in, pengikut tabi'in adalah para ulama hadis yang telah tersebar di seluruh dunia yang kita baca beberapa kitabnya. Ini kewajiban kita semuanya. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum, di mana Allah Ta'ala menjadikan ulama-ulama sunnah ini bagikan bintang-bintang yang gemerlapan, yang bersinar dia, yang membuat indahnya langit. Sedangkan membuat indahnya bumi adalah ulama-ulama sunnah. Karena dengan ulama sunnah maka orang mengenal yang hak dan mengenal yang batil. Maka tidaklah menyampaikan sunnah kecuali ulama sunnah. Umumnya orang menyampaikan urusan duniawi, tetapi ulama sunnah menyampaikan din dia. Yahtadi bihim fi dhulumatil barri wal bakhri, di mana bintang-bintang ini yaitu sebagai petunjuk atau sebagai sinar bagi orang yang dalam keadaan gelapnya di daratan dan gelapnya lautan. Mana begini, orang itu kalau sudah di tengah laut tidak tahu apa-apa kecuali lingkaran air. Ini kalau kita pernah naik kapal atau juga naik pesawat, atau orang pergi, kalau di tempat kita jarang padang pasir. Kalau di tempat ya, timur tengah banyak padang pasir. Kalau sudah di tengah kita tidak melihat apa-apa, tidak tahu, karena semuanya bulat, mau ke sana tidak tahu arah, mau kemari tidak tahu arah. Maka bintang itu penunjuknya. Dengan bintang itu orang tahu ini negara ini sekian derajat jatuh kepada negara ini, dan itu telah diakui oleh para ahli kapal dan juga yaitu pesawat udara dan juga yang lainnya. Maka orang mukmin sebagai petunjuknya orang yang ada di permukaan bumi. Ya, itulah bagikan an-nujum. Wa qad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa tirayatihim. Dan ulama kaum muslimin telah bersepakat mereka itu mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Idh kullu ummatin qabla mab'asi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulama'uha syiraruha. Sebab apa? Setiap umat yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling jahatnya adalah yaitu ulamanya. Lihat Bani Israel, ulama-ulamanya menjual ayat-ayatnya untuk mencari urusan dunia. Lihat orang Nasrani, ulama-ulamanya dia hanya rakus urusan dunia, tetapi ulama sunnah dia menyampaikan ilmu. Ya, tidak mencari yaitu urusan dunia dengan ilmunya. Ini kebaikan ulama yang disebutkan oleh yaitu para ulama sunnah. Illal muslimin, kecuali ulama kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum khiyaruhum, sesungguhnya ulama-ulama umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah paling baiknya di antara mereka. Kalau ulama ini memang betul ulama, ya, bukan juhala atau bukan orang yang mengaku dia ulama tapi bukan ulama. Karena ulama itu dari jama' dari alim, orang yang banyak ilmunya.
Jadi orang Indonesia makanya kalau orang itu banyak ulama, oh dia ulama, banyak ilmunya dinamakan ulama. Padahal ulama itu maknanya jamak, kumpulan daripada orang yang alim. Oleh karena itu beliau mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, bukan pewaris kedudukan, bukan pewaris harta, bukan pewaris kekayaan. Sebagaimana beliau memberikan penjelasan, para anbiya dahulu tidaklah mewariskan kepada umatnya, melainkan mewariskan ilmu. Faman akhadahu bi haddin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmunya para utusan Allah, berarti dia telah mengambil ilmu yang banyak atau bagian yang banyak. Fa'innahum khulafa'ur rasuli min ummatihi. Maka para sahabat ini atau ulama ini adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Sekarang siapa yang mengajarkan tauhid? Hanya ulama sunnah. Siapa yang mengajarkan tentang salat, tentang wudu, ya, tentang siam, tentang haid, tentang nifas? Bukan ulama-ulama yang lain, tidak, tapi ulama sunnah. Bagaimana mau dicaci, mau dihina? Itu ulama yang mengajak manusia beribadah kepada Allah, murni menyampaikan kepada manusia ilmunya Allah Ta'ala dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ulama. Jangan dihina. Sejak dulu membahas haid, membahas nifas, bahas wudu. Apa kita wudu itu hanya satu selama hidup sekali? Apa orang berwudu itu kemudian mesti betul, tidak salah dia? Sejak dulu dia itu mempelajari sholat. Iya, kita pelajari sholat karena manusia itu lupa. Dan banyak orang itu sholatnya tidak benar, baik softnya atau yang lainnya. Mungkin orang yang mengatakan itu adalah orang yang salah pula sholatnya, perlu dibenarkan dia. Jadi tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci. Karena banyak orang mengatakan sejak dulu kok membaca kitab saja. Lah kalau kita tidak membaca kitab, mau baca apa? Baca koran, baca internet, baca yang lainnya. Baca kitab, Al-Quran dibaca. Bahkan beliau setiap saat mengkhatamkannya dia. Para ulama sunnah juga demikian. Beliau tidak pernah libur, tidak pernah yaitu pray, tidak pernah dia beristirahat untuk membaca Al-Quran. Maka itulah sunnahnya beliau yang harus diikuti oleh para ulama sesudahnya. Wal muhyuna lamma mata min sunnatihi. Dan ulama-ulama sunnah inilah yang menghidupkan sunnahnya ketika saat dimatikan oleh orang ahli bid'ah, dimatikan oleh orang ahli yaitu ahli syirik dan yang lainnya. Fabihim qamal kitabuh. Maka dengan ulama ini tegaklah Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran apabila diletakkan di rak, tidaklah bermanfaat bagi kita. Banyak orang jual kitab, tapi tidak bisa merubah akhlaknya orang jual kitab. Tapi kitab itu akan bermanfaat kalau ada orang membacanya. Wabihi qamu, dan dengan Al-Quran ini, dengan sunnah itu mereka tegak. Nah, jadi Al-Quran namanya bacaan, berarti harus ada yang membacakan. Namanya al-jam'u, berarti harus ada yang menerangkan. Karena Quran kumpulan daripada dalil. Yang berkepentingan untuk membacakan Al-Quran setiap saat, berkhutbah dibacakan Al-Quran, ya, bertemu dengan walimah dibacakan Al-Quran. Katanya ulama sunnah. Yang lain apa? Dongeng, cerita dia kesana kemari, menceritakan tentang yaitu sejarahnya orang, sejarahnya sunan, wali, yang lainnya. Ulama sunnah menerangkan Al-Quran dan sunnah. Ya. Dan tidak pernah habis memang Al-Quran dan sunnah. Karena ada ilmu yang banyak manfaatnya. Sampai sekarang pun banyak orang yang menulis tentang hikmah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Dan tidak satu pun mereka yang jemu. Wabihim nataqal kitabu wabihi nataqu. Dan dengan sebab ulama ini, kitab itu bicara. Artinya kitab itu bisa kita fahami kalau ada ulama yang memahamkan. Wa kulluhum muttafiquna ittifaqan yakinan ala wujubi ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu bersepakat yakin wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan ulama dahulu, ya, yang kita warisi sekarang kitabnya
di mana kita baca, di mana di ma'had, di pondok atau di pendidikan yang islami, itulah kitab-kitab ulama dahulu yang dibacakan. Karena kitab ulama dahulu tidak berubah walaupun zamannya telah berlalu, walaupun tempatnya berbeda. Karena Al-Quran dan Sunnah macamnya satu. Tidak seperti orang Syiah punya Quran sendiri, orang Khawarij punya penafsiran sendiri, tidak. Dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Ali Syekh Hafidahullah, yaitu pensarah yang kedua. Fa innahum kama qala, maka ulama-ulama sunnah ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Takhawi, la yuzkaruna illa bil jamil. Tidaklah disebut kecuali disebut kebaikannya. Ya. Karena memang apa? Memang mereka orang yang baik. Mengapa? Li'annahum naqalatus syariah. Karena ulama-ulama para sahabat tabi'in, ahli tafsir, ahli fikih dan ahli hadis, mereka menukil, memindah, memboyong syariat Allah. Bagaimana tidak dikatakan baik? Bagaimana tidak dikatakan mulia? Bagaimana tidak dikatakan indah? Mereka bukan menukil berita manusia, bukan menukil dari barat dan timur, bukan menukil dari perasaan, impian dan kumpulan kata orang, tapi menukil dari wahyu Allah Ta'ala. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memuliakan orang yang membawa syariatnya. Oleh karena itu Allah tidak mensifati orang mukmin kecuali sifat yang baik. Karena orang mukmin orang yang menukil syariatnya Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali'annahum al-muftuna fi masail syariah. Dan karena mereka inilah orang-orang yang memberi fatwa dalam urusan syariat, dalam urusan din, dalam urusan akidah. Kalau orang tidak paham tentang din, bukan larinya ke pasar, bukan larinya ke pabrik, bukan larinya yaitu ke perikanan, pertanian yang lainnya, tetapi kepada orang yang memiliki ilmu. Lalu ulama dibutuhkan. Ya. Wali'annahum al-mubayyinuna lin-nasi, wali'annahum al-mubayyinuna lin-nasi makna kalam Allah Ta'ala fi kitabih wa makna hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ulama-ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir yang mutabar ini, mereka inilah orang-orang yang memperjelas makna kalamullah, makna Al-Quran, dan juga makna hadis yang sahih. Mereka lah yang berkepentingan menghukumi ini hadis palsu, ini hadis dajjal, ini hadis buatan, dan ini hadis yang sebenarnya. Tidak ada orang yang lain yang sifatnya berkepentingan dalam hal ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai ulama sunnah dan juga mau membaca kitabnya dan juga mengamalkannya. Wa humul ladzina yadfa'una 'anid din. Hanya ulama-ulama sunnah yang membela agama Allah, membela dengan syariatnya, bukan membela dengan perasaannya, dengan impiannya, dengan dugaannya, tidak, tetapi membela yaitu dengan syariat Allah Ta'ala. Wa yadhubbuna anhu bitasbitil aqidati sahihati, dan juga membelanya, memperjuangkannya dengan menetapkan akidah-akidah yang benar, wa tasbiti sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa raddul maudu'ati, dan yang menangkis, menolak, yang menjawab yaitu hadis-hadis palsu, wal ahadisil munkarati, dan hadis-hadis mungkar, wal batilati, dan hadis yang batil, allati udhifat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ahli bid'ah mengarang hadis maulutan, ya, maka yang bertindak, yang mengorasi, yang membaca, yang membantah adalah ulama sunnah. Ya. Ketika orang-orang ahli bid'ah membuat cara ulang-ulang tahun agama yang baru, maka ulama sunnah yang bertindak. Begitu pekerjaan mereka dibuat oleh Allah Ta'ala. Mereka itu senang untuk membela dinullah, tidak mengenal waktu dan tempat. Setiap mendengar sesuatu yang menyimpang sunnah, yang melecehkan, yang merusak agama dengan dalil Al-Quran dan sunnah, maka ada ulama yang membenarkannya.
Dan ulama membenarkan orang yang salah punya adab dia. Dengan bicara yang baik ditunjukkan dalilnya. Bukan dipukuli, bukan didemo. Dan juga bukan dirusak orang ahli bid'ah. Tapi disampaikan kesalahannya. Dan disampaikan ini dalil yang benar. Itulah ulama-ulama yang sifatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Syekh Fauzan wa man dzakarahum. Syekh Abu Ja'far At-Tahawi melanjutkan, wa man dzakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabilin. Barang siapa yang menyebut ulama hadis ini, ulama sunnah ini disebut jelek, tidak disebut baiknya, maka mereka itu berarti menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Siapa yang mengata-ngatai, yang mencela ulama hadis itu ulama yang sifatnya yaitu ilmunya ilmu orang mati katanya. Ya. Kenapa tidak berkembang, tidak membahas politik, tidak membahas sains dan juga yang lainnya. Dikatakan ulamanya hadis itu ulamanya orang mati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ini pelecehan. Kalau dikatakan hadis, ulama hadis menjelaskan ulama yaitu ilmunya orang yang mati, berarti kita tidak perlu sholat. Karena pelajaran sholat itu dari ilmunya orang yang telah meninggal dunia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu bangun masjid, tidak perlu zakat, tidak perlu infak. Yang penting maksiat saja. Karena apa? Amal baik dari amalannya, dari peninggalnya orang telah meninggal dunia. Ya, maka hati-hati dengan mulutnya orang-orang tersesat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, apa sabdanya? Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling saya khawatiri dari umatku ini menimpa kepada mereka yaitu para pemimpin, para imam-imam, para ulama-ulama yang menyesatkan manusia. Ya, jadi tidak semuanya ulama itu menggiring manusia kepada yang hak. Kalau ulama sunnah, insya Allah dia membawa kita kepada yang benar. Tapi kalau ulama kedudukan, ulama duit, ulama rakus dunia, jangan berharap mereka membawa kita kepada din. Tapi membawa kepada urusan keuntungan pribadi, dan itu umumnya. Lihat orang jual azimat, jual akik, jual yaitu mantra-mantra yang lainnya. Bukan membela manusia kepada din, tapi ingin yaitu mengambil sakunya orang-orang awam, dibujuknya. Ini aziman ini bisa mendatangkan rezeki, suruh bayar 5 juta. Padahal dia sendiri miskin, minta ke sana kemari dia. Ada orang yang sakit dia, dikasihnya kertas, nanti ya bakar ya campur, yaitu dengan air minum ya diminum, nanti kamu akan sembuh. Dia sendiri kalau sakit perginya ke rumah sakit. Jadi dibujui saja. Makanya kita harus menuntut ilmu. Dan itu yang jual ayat-ayat seperti itu bukan orang yang becak, bukan orang yang nyopir taksi yang lain, bukan orang mengatakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ya, makanya kita harus hati-hati dari tipu daya orang-orang yang pekerjaannya ingin mencari harta manusia dengan cara yang haram. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah, lamma faragha rahimahullah min huquqis sahabati wa 'alal bait. Apa katanya beliau? Setelah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan kepada kita hak-hak yang wajib kita muliakan para sahabat ini dan keluarganya beliau, wa ma yajibu lahum minal mahabbati wal muwalati, dan kita wajib mencintai para sahabat dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adamu tanaqqusi li ahadin minhum, tidak boleh kita melecehkan atau menghina salah satu di antara mereka. Intaqala ilal ladzina yalunahum fil fadilati wa humul ulama, maka beralihlah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini mengajak kita semuanya agar kita loyal mencintai para ulama yang telah memboyong, menukil, mewarisi ilmu-ilmu orang yang telah meninggal dunia pada zaman dahulunya, itu para sahabat dan para tabi'in. Fa ulama'u hadhil umma lahum manzilah
wa fadlun ba'da sahabati. Apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Ulama-ulama umat ini bukan umatnya Yahudi, bukan umatnya Nasrani. Mereka itu punya kedudukan yang tinggi, punya kemuliaan setelah sahabat radhiyallahu anhum. Mengapa? Li'annahum warasatul anbiya. Mereka itu pewaris para nabi, bukan pewaris paranormal, bukan pewaris sihir, bukan pewaris orang pintar yang lainnya, tidak. Ya, tetapi mereka pewaris para nabi, tidak menambah, tidak mengurangi. Itulah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu hendaknya mewarisi para nabi, mananya mewarisi syariatnya, bukan ingin menjadi nabi. Jadi mewarisi temannya, beliau tidaklah mewariskan kepada umat melainkan dengan ilmu. Jadi itulah yang diwarisi. Jadi bukan diwarisi kedudukannya. Ya, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang diwarisi adalah ilmunya agar berlangsung. Jika para sahabat tahu dia menjadi orang yang mulia karena mengikuti sunnahnya beliau, maka para sahabat hendaknya mewariskan kemuliaan ini kepada generasi tabi'in dan selanjutnya. Wal muradu bihim, sedangkan yang dimaksudkan ulama di sini ya, supaya kita tidak silau, tidak ulap, orang Jawa katanya. Ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama ahli sunnah, bukan ahli bid'ah, ya, bukan ahli duniawi, ya, bukan ahli merusak sunnah, tapi ahli sunnah wal jamaah, dan ahli bergabung dengan sunnah. Karena makna jamaah di sini satu kumpulan, bukan dua, bukan tiga. Ahlul ilmi wan nadhari wal fikhi, mereka itu adalah orang punya ilmu dan orang yang dilebihkan oleh Allah akalnya dan juga dilebihkan oleh Allah pemahamannya. Oleh karena itu kalau ulama sunnah sudah membantah orang ahli bid'ah tidak bisa bicara apa-apa, kecuali mereka melakukan kekerasan. Kalau mereka sudah tidak bisa membantah dengan ilmu, baru dia mengumpulkan tenaga yang banyak untuk demo dan untuk yaitu macam-macam dia. Seperti raja pada zaman dahulu, ya, ketika orang-orang telah masuk Islam, kemudian kalah raja ini, apa katanya? Kalau kamu tidak mau kembali kepada agamamu yang dulu, aku akan buatkan parit, aku akan isi api, kamu harus masuk di api ini. Ini kan bukan dalil. Dan itulah kejamnya orang dahulu. Apabila tidak mau taat kepada rajanya yang kufur, maka kesimpulannya harus diadab, dihukum, dianiaya. Tapi ulama sunnah yaitu berbicara berdasarkan dengan ilmu, dan ilmu itu tidak bertentangan dengan akal. Makanya tidak ada yang bisa membantah ulama sunnah. Karena ulama sunnah adalah kembalinya kepada ilmu Allah Ta'ala dan juga ilmu Rasulnya. Kalau ulama ala kismaini, ya, ulama menurut perhitungan sunnah, menurut dasar sunnah ada dua macam. Pertama, ulamaul asar. Ulama asar ini adalah al-muhaddisun, orang-orang ahli hadis, alladzina tanau bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berkepentingan untuk memindah, mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafadhuha, dan mereka itu menghafalnya, wa dzabbu anha, dan juga membelanya. Jadi ulama itu ada dua menurut sunnah, adalah ulama hadis. Ulama hadis itu menukil, ini hadis salah apa benar. Dinukil, disebut orang-orangnya yang membawa, mulai dari Imam Ahmad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Imam Malik, yaitu Imam dan yang lainnya. Jadi mereka berkepentingan untuk mengumpulkan hadis. Seperti Syekh Albani rahimahullah, merupakan imam hadis pada abad sekarang ini. Tapi tidak sedikit orang yang mencelanya. Yang mencelanya tidak punya ilmu apa-apa dia. Tidak sedikit orang tidak tahu ahli hadis kemudian mencela Albani. Kalau beliau orang yang salah, memang salah, karena tidak ada manusia yang maksum. Tapi salah dengan benarnya bisa ditimbang. Banyak baiknya daripada salahnya. Jangan sampai salah satu dua kemudian untuk menghapus semua kebenaran. Kalau prinsip ini dibawa oleh kita semuanya, maka tidak ada manusia yang kita panuti. Karena manusia tidak maksum.
Ya. Itu diantara contoh ulama-ulama hadis. Wa qaddamuha lil ummati safiyatan naqiyatan. Dan ulama-ulama hadis ini menyajikan yaitu kepada umat yaitu dengan sajian din yang bersih. Lihat Imam Bukhari berkepentingan dia dengan masalah urusan hadis, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini ulama dahulu, Imam Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi. Begitu banyak yang ditulis qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam yang nomor 2, ulama yang nomor 2, wa humul fuqaha, yaitu orang yang ahli fikih. Maka orang ahli fikih bukan berarti pisah dengan orang ahli hadis. Kalau orang ahli hadis banyak memusatkan pikirannya, kesungguhannya untuk menukil hadis, mengambil hadis, memisahkan antara hadis yang sahih dan antara hadis yang dhaif, dan antara hadis yang palsu. Sedangkan ulama fikih berkepentingan untuk memahami makna di dalam hadis itu sendiri. Itulah ulama Syafi'i rahimahullah. Maka orang yang mengaku dia mazhab Imam Syafi'i harus punya kitabnya Imam Syafi'i. Dan kalau kita kembali kepada kitabnya Imam Syafi'i, kitab Akidahnya Imam Syafi'i, dia ada yang menyuruh manusia agar supaya minta-minta pada ahli kubur, tidak ada. Cari kitabnya. Ya. Tidak ada manusia supaya mengambil yaitu atau barokah kepada orang alim, kepada jin, kepada orang telah meninggal dunia, tidak ada. Karena mereka punya buku, baca kitabnya Ar-Risalah, kitab Al-Um dan juga yang lainnya. Mereka juga punya akidah dan juga yang lainnya. Ini bagi orang yang mengaku dirinya bermadhab Imam Syafi'i. Maka harus mengenal bagaimana mengaku Imam Syafi'i, tidak tahu lahirnya tahun berapa, kitabnya tidak tahu, lalu mengaku madhab Syafi'i. Yang penting saya ikut madhab Syafi'i. Maka orang mengaku madhab seseorang, hendaknya dia kembali kepada kitabnya. Nah, wahumul ladzina istanbatul ahkam, mereka itulah yang beristinbat, mengeluarkan hukum-hukum halal dan haram, mengambilnya. Keterangan hadis ini menunjukkan wajib, ini menunjukkan sunnah, ini menunjukkan rukun, ini menunjukkan syarat, ini berkepentingannya fuqaha. Makanya ahli fikih tidak bisa dipisahkan dengan ahli hadis. Ya. Dua ulama ini adalah kerjasama. Tidak pernah ulama hadis mengolok-olok ulama fikih, atau ulama fikih mengolok-olok ulama hadis, tidak ada. Bahkan ada ulama dua-duanya, ulama fikih dan ulama hadis, seperti Imam Ahmad. Masya Allah, dia penukil hadis juga, dia faqih, dia punya fikih sendiri. Demikian juga Imam Malik rahimahullah punya kitab Al-Muwatta dia, dan juga punya kitab yang lain masalah fikih dia. Lihat buku-buku fikihnya Imam Malik. Demikian juga Imam Syafi'i, dia punya sanad pula, dia ahli hadis pula dan juga dia ahli fikih. Wal Bukhari, dan juga Imam Bukhari. Wa kullu haula'il ulama, semua para ulama ini lahum fadlun, mereka itu memiliki keutamaan. Ya. Mereka memiliki keutamaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Maka Allah akan membuat berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan perkataanku ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan membuat wajah orang itu berseri-seri ketika orang itu mendengarkan perkataanku, lalu memahaminya, lalu menunaikan sebagaimana yang ia dengarkannya, maknanya ia mengamalkannya. Ini kebaikan orang yang mengamalkan sunnah, dibuat berseri-seri wajahnya dia, di mana dia mendengarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendengarkan hadisnya yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lahum wa matahawum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dan memuji mereka, dipujinya, ya Allah berilah yaitu wajah yang indah, wajah yang berseri-seri, orang-orang yang mendengarkan hadisku ini lalu memahaminya dan mau mengamalkannya. Didoakan oleh beliau. Tapi kita tidak menjumpai hadis Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang bicara menukil dari perkataan orang kafir.
perkataan falsafat yang lain tidak kita jumpai. Padahal falsafat ini sudah ada semenjak sebelum yaitu lahirnya Nabi Isa. Ya. Dan maknanya pada zaman Rasulullah SAW sudah ada, karena bangsa Romawi sudah ada saat itu. Tapi tidak disebut satu kalimat pun di dalam hadis atau Al-Quran mengatakan falsafat. Maka salah orang mencampur aduk ini falsafat Iqra. Tidak ada falsafat Iqra, yang ada suratul Iqra. Nah, surat Al-Alaq. Tidak ada falsafat saum, yang ada ibadah saum. Jangan dicampur antara Yunani dan Islam. Islam sendiri, maka yang kufur sendiri. Kemudian berikutnya, fal ulama qamu bima aujaballahu alaihim min himayatid din. Ulama-ulama inilah yang membela agama Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala mewajibkan mereka, dan juga membela akidah, fabayyanul ahkam. Maka ulama-ulama hadis, ulama fikih ini yang menjelaskan hukum, bagaimana hukumnya haid, bagaimana hukumnya nifas, bagaimana kalau istikhadah, bagaimana kalau sholat kentut dia tidak tahu, bagaimana kalau ngempet atau menahan kentut. Ini yang bicara ulama sunnah. Tidak ada ulama dunia bicara seperti itu. Ulama politik nggak pernah bicara masalah. Padahal ini hubungannya dengan ibadah, bukan masalah yang remeh. Ini hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Bayangkan kalau orang sholat tidak berwudu. Bayangkan kalau orang sholat tidak punya air lalu tidak sholat dia. Bagaimana dia? Perlu disebutkan tayamum, perlu dijelaskan sholat jamaah, perlu dijelaskan sholat adzan ketika ada hujan yang deras. Kapan orang itu boleh menjamak sholat? Kapan orang itu boleh mengkosornya? Kapan boleh orang itu sholat hanya 1 rakaat? Kapan sholat itu boleh dengan duduk berbaring? Ini hubungan kita dengan Allah. Yang menjelaskan hanya ulama sunnah. Ya. Tidak ulama-ulama selain ulama sunnah. Dan ini kita bukan perkataan yang sifatnya kosong, tidak, tapi memang kenyataan demikian. Yang mensyarah kitab-kitab ulama dahulu adalah hanya ulama salah. Tidak ada orang gerakan menulis mensyarah kitab-kitab ulama dahulu, tidak ada. Ya. Karena ulama dahulu, ulama sekarang, ulama sunnah disibukkan untuk bagaimana umat paham fitin. Tapi yang lain membahas masalah din peta-peta, di garis-garis, di kotak-kotak. Ya, tapi kalau ulama sunnah kitab yang dibaca. Ya. Dan kita harus kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyanu al-halal wal haram. Nah, yang menjelaskan halal dan haram siapa? Ulama sunnah. Kalau ulama orang tidak, yang penting orang kumpul, halal nggak apa-apa, haram nggak apa-apa. Bahkan haram dikatakan halal. Sekarang banyak orang itu menghalalkan yang haram tujuannya untuk dapat pengikut. Ya, barangkali tidak salah bicara saya. Tapi kalau ulama saya dikatakan ulama sunnah, yaitu haram tetap haram sampai hari kiamat juga haram. Ya. Berbeda dengan ulama cari duit dia. Ya, cari pengikut dia. Sudah, jangan diharamkan dulu, jangan bahas masalah akidah, nanti mereka lari. Enggak punya pengikut kita, enggak punya pasaran kita nanti. Jangan bahas masalah bid'ah, nanti mereka lari. Lalu bahas apa? Bid'ah tidak boleh dibahas. Tauhid tidak boleh. Membahas sholat, kalau orang tidak sholat kan tersinggung dia. Ya. Membahas zina, orang ada juga zina. Membahas rokok juga orang ya dia merokok. Lalu membahas apa kita? Ya. Jadi ini menyampaikan yang hak, orang menerima alhamdulillah, tidak menerima pun kita telah menyampaikan yang hak. Baik ya ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Waktunya sudah saat tibanya waktu isya dan kami tidak sempat untuk memberikan waktu pertanyaan. Insyaallah lain kali akan kita sambung. Dan kami akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.